Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya Didi Mulya Prayoga akan memaparkan tentang penyakit Parkinson. Ini adalah mind map yang telah saya buat tentang Parkinson. Kemudian adalah definisinya. Parkinson adalah penyakit gangguan saraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar, kekakuan, berkurangnya kecepatan gerakan, dan ekspresi wajah kosong seperti topeng dan salivasi berlebihan. Patofisiologinya, Parkinson ditandai dengan penurunan neuron dopamin pada SNC. Ini. Pada SNC. Dopamin merupakan neurotransmitter yang dihasilkan substantia nigra pars compacta. Ini SNC. Dopamin berfungsi dalam mengantarkan impuls dari SNC menuju basal ganglia. Basal ganglia merupakan bagian otak yang berfungsi khusus dalam perhalus dan koordinasi gerakan yang hendak dilakukan. Penurunan jumlah dopamin menyebabkan gangguan komunikasi antara keduanya, sehingga menyebabkan gerakan yang dihasilkan kurang terkoordinasi dengan baik dan menimbulkan gejala motorik seperti rigiditas, gangguan keseimbangan, tremor, dan hilangnya pergerakan spontan. Nah, fungsi basal ganglia tidak berhenti sampai mengakses suatu gerakan, namun juga dalam proses mengingat dan pelajarinya. Basal ganglia terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu striatum, globus pallidus. Globus pallidus ini dibagi menjadi 2, yaitu ada GPE atau globus pallidus eksternal dan GPI, globus pallidus internal. Kemudian ada substantia nigra yang dibagi menjadi pars compacta SNC dan subthalamic nucleus atau STN. Ketika hendak melakukan suatu gerakan, korteks cerebri akan mengirimkan impuls dari ke basal ganglia, tepatnya di striatum, melalui jalur motorik basal ganglia thalamokortikal. Impuls kemudian diproses dan diteruskan ke bagian output dari basal ganglia, yaitu GPI dan SNR, yang melanjutkan impuls kembali ke talamus. Dan selanjutnya dari talamus kembali ke korteks cerebri. Kemudian korteks cerebri akan mengirimkan impuls ke batang otak dan medula spinalis sehingga terjadi gerakan. Pemrosesan impuls dari striatum menuju GPI atau SNR memiliki 2 jalur pada basal ganglia, yaitu jalur direct dan jalur indirect. Pada jalur direct merupakan kumpulan neuron yang mengandung reseptor D1. Dopamin yang berkaitan dengan reseptor D1 akan menyebabkan eksitasi neuron GABAergic. Di striatum menuju ke GPI dan SNR. Dan akan disampaikan ke talamus dan melanjutkan impuls kembali ke korteks cerebri. Kemudian jalur indirect. Jalur indirect merupakan kumpulan neuron yang mengandung reseptor D2. Dopamin yang berkaitan dengan reseptor D2 akan menginhibisi reseptor GABAergic di striatum. Menuju GPE, globus pallidus eksternal, sehingga neuron STN dapat mengeksitasi neuron GABAergic di GPI dan SNR, dan hasilnya akan seperti tadi, ke talamus dan akan menuju korteks cerebri. Pada penyakit Parkinson, berkurangnya produksi dopamin menyebabkan tidak adanya eksitatori dari ikatan di D1 yang menyebabkan inhibisi pada neuron GABAergic pada striatum.
pada striatum dan stimulasi pada neuron GABAergic di GPI dan SNR. Proses ini menyebabkan jalur thalamokortikal terhambat. Sedangkan pada jalur indirect, karena sedikit dopamin yang berikatan dengan reseptor D2, tidak ada inhibisi pada neuron GABAergic di GPE, globus pallidus eksternal. Akibat inhibisi neuron GABAergic di GPE, neuron glutaminergic di nukleus subtalamik tereksitasi sehingga menghasilkan glutamat yang kemudian menstimulasi neuron GABAergic di GPI dan SNR sehingga jalur thalamokortikal semakin terhambat. Kemudian, tujuan terapi dari Parkinson, tujuan pengobatan adalah untuk meminimalkan ketidakmampuan dan efek samping sekaligus mempertahankan kualitas hidup. Keluarga dan pasien harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengobatan, serta penting untuk memberikan penyuluhan bagi pasien dan orang yang merawatnya. Terapi farmakologinya, diagnosis penyakit Parkinson akan dilihat, pengobatannya akan dilihat dari gejalanya. Jika terjadi tremor untuk usia kurang dari 65 tahun akan diberikan antikolinergik. Untuk usia yang lebih dari atau sama dengan 65 tahun akan diberikan karbidopa atau levodopa. Kemudian untuk gejala seperti bradykinesia dan rigidity atau kekauan, untuk pasien kurang dari 65 tahun akan diberikan dopamin agonis. Jika tidak berhasil, pasien tersebut akan diberikan karbidopa atau levodopa. Kemudian untuk pasien dengan usia lebih dari 65 tahun akan diberikan karbidopa dan levodopa atau levodopa. Ketidakstabilan postural pada pasien usia kurang 65 tahun akan diberikan dopamin agonis dan terapi fisik. Untuk pasien yang lebih dari 65 tahun akan diberikan karbidopa atau levodopa dan terapi fisik juga. Jika terjadi perkembangan komplikasi motorik, dilihat farmakoterapi yang diberikan. Kemudian jika tidak berhasil dilakukan pembedahan. Ini adalah data pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.